menjelaskan tentang materi pertama. Materi pertama yaitu tentang struktur data. Struktur data adalah cara penyimpanan, mengatur, dan mengelola data di dalam komputer agar dapat digunakan dan diakses secara efisien sesuai kebutuhan program. Fungsi struktur data. Yang pertama, menyederhanakan pengelolaan data yang banyak. Yang kedua, mempermudah proses pencarian, pengurutan, dan penghapusan data. Dan yang terakhir adalah mengoptimalkan efisiensi, memori, dan waktu eksekusi program. Jenis-jenis struktur data. Yang pertama, linear array, data disimpan secara berurutan di memori. Yang kedua, stack. Prinsip LIFO atau last in, first out. QQ, prinsip FIFO atau first in atau first out. Linked list, data saling terhubung melalui pointer. Dan yang kedua, non-linear tree, struktur hierarki data seperti pohon dan akar dan cabang. Graph, kumpulan simpul yang saling terhubung melalui sisi. Ketiga, abstract data tipe ADT, yaitu list, map, set, dictionary. Contoh penerapan struktur data. Sistem antrian pelanggan, penyimpanan data kontak dan lain di smartphone. Mengatur menu navigasi aplikasi. OOP atau Object Oriented Programming. Pengertiannya adalah OOP adalah paradigma atau metode pemrograman yang berorientasi pada objek, di mana program dibangun menggunakan objek-objek yang saling berinteraksi untuk menyelesaikan suatu tugas. Konsep utama OOP. Yang pertama, kelas, template atau blueprint untuk membentuk objek. Kedua, objek, instansi nyata dari sebuah kelas. Ketiga, encapsulation, menyembunyikan data dari akses langsung, hanya bisa diakses melalui metode tertentu. Yang keempat, inheritance, pewarisan sifat dan metode dari suatu kelas ke kelas lainnya. Kelima, polymorphism, kemampuan objek untuk memiliki banyak bentuk. Misalnya metode yang sama bisa memiliki hasil berbeda tergantung objeknya. Yang keenam, abstraction, menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan fitur penting dari objek tersebut. Kelebihan OOP. Kode lebih terstruktur dan mudah dipelihara. Fleksibel dan mudah dikembangkan. Memungkinkan pengguna kembali kode atau reusability. Mempermudah pengelolaan program. Contoh penerapan OOP. Aplikasi media sosial di mana kelas user post dan komen saling berinteraksi. Program game dan objek seperti player, enemy, weapon. Sistem pemesanan hotel dengan objek customer, room, dan booking. Jadi, kesimpulan dari struktur data adalah cara pengelolaan data di dalam komputer, sedangkan OOP adalah metode pengembangan program berbasis objek. Keduanya sangat penting dalam dunia pemrograman karena membuat proses pengelolaan data dan pembuatan program menjadi lebih efisien, terstruktur, dan mudah dapat dikembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin mempresentasikan tentang QUE antrian dalam pemesanan tiket kereta api yang kami buat. QUE atau antrian adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip FIFO atau first in first output. Siapa yang masuk lebih dulu, dia yang akan diproses lebih dahulu. Dalam sistem pemesanan tiket kereta api ini, Q&A digunakan untuk menampung data penumpang yang ingin memesan tiket dan mereka akan diproses satu persatu sesuai urutan kedatangan mereka. Implementasi QUE dalam pemrogram ini, QUE digunakan untuk menyimpan data penumpang yang ingin memesan tiket tapi belum diproses. Diimplementasikan dengan menggunakan standar QUE penumpang dari pustaka STLC C++. Berikut contoh implementasinya. 1. Deklarasi, contohnya seperti ini. Dengan antrian pemesanan, masukkan QUE dari objek penumpang
yang menyimpan informasi seperti nama, nomor KTP, tujuan, dan nomor kursi. Yang kedua itu menambahkan keantrian NQUE, yaitu dengan menambahkan contoh seperti ini. Dengan memasukkan string nomor KTP, string tujuan, string kursi, nama, dan nomor kursi. Fungsi ini digunakan saat penumpang mendaftar tiket dan datanya langsung dimasukkan ke belakang antrian. Yang selanjutnya yaitu proses antrian atau DQUE. Dengan contoh seperti ini. Memasukkan jadwal kereta, nomor kereta, nama kereta, situasi asal, stasiun tujuan, waktu berangkat, waktu tiba, kapasitas, kursi tersedia, dan harga tiket, serta daftar penumpang. Fungsi pemroses pemesanan akan memanggil penumpang dari depan antrian, kemudian mencarikan kereta sesuai tujuan, alokasikan kursi, dan menyelesaikan pemesanan. Keuntungan pengguna QUE ini ialah fair scheduling, yaitu semua penumpang dilayani berdasarkan urutan dan antriannya. Yang kedua itu predictable behavior, yaitu urutan pemrosesan bisa diprediksikan. Yang ketiga itu ada efficiency management. Operasi NQA ini atau DQA sangat cepat atau kompleksitas. Logika QA ini yang pertama, QA ini berfungsi menambahkan ke nomor antrian, yaitu menambahkan penumpang ke nomor antrian. Yang kedua itu ada DQA, fungsinya yaitu proses pemesanan, mengambil penumpang pertama untuk diproses. Yang ketiga itu ada view, fungsinya menampilkan antrian, menampilkan isi antrian tanpa memodifikasinya atau mengubahnya. Manajemen jadwal adalah proses perencanaan penyusun yang mengatur waktu pelaksanaan sebagai kegiatan agar berjalan teratur dan efektif. Fungsi manajemen terjadwal menentukan waktu pelaksanaan kegiatan, menghindari bentrokan jadwal, memberikan notifikasi atau pengingat, mengatur urutan prioritas tugas. Komponen dalam manajemen jadwal digital: input data, jadwal, waktu, tanggal, dan deskripsi aktivitas. Proses penyusun jadwal: sistem menyusun aktivitas sesuai waktu yang tersedia. Notifikasi dan pengingat: sistem memberi pengingat sebelum waktu kegiatan. Pencatatan aktivitas selesai: menandai kegiatan yang telah selesai. Contoh aplikasinya itu seperti Google Calendar, jadwal dokter rumah sakit, dan sistem booking di ruang rapat kantor. Saya akan menjelaskan tentang statistik dan analisis sistem. Analisis sistem adalah proses pengumpulan, pencatatan, dan penyajian data terkait aktivitas atau performa sistem dalam bentuk angka atau grafik. Tujuan statistik sistem yang pertama, melihat jumlah transaksi. Yang kedua, mengetahui frekuensi penggunaan fitur. Yang keempat, mencatat waktu pelayanan. Yang keempat, mengukur tingkat kepuasan dan penggunaan. Kita masuk ke contoh data statistik, yaitu yang pertama, jumlah pelanggan yang antri per jam. Yang kedua, jumlah pesanan per hari. Yang ketiga, rata-rata waktu pelayanan. Nah, kita masuk ke analisis sistem. Analisis sistem ialah proses penganalisis data statistik untuk mengetahui pola, tren, atau masalah yang sistem sehingga dapat dilakukan evaluasi atau pengembangan. Fungsi analisis sistem ialah yang pertama, mengidentifikasi pola data. Yang kedua, mendeteksi waktu sibuk dan waktu sepi. Yang ketiga, menentukan kebutuhan penambahan layanan. Yang keempat, mengambil keputusan berbasis data. Contoh penerapannya ialah dari data antrian pelanggan, sistem bisa menganalisis pada waktu pukul 11 sampai waktu pukul 1. Waktu paling sibuk sehingga manajemen bisa menambah petugas di jam tersebut. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.